Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Arhibandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya, untuk saudara yang belum, tolong untuk subscribe ya. Dan juga untuk klik like gitu, dan klik juga lonceng tanda notifikasi serta share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin, supaya mereka juga dapat belajar sebagaimana saudara juga belajar. Dan kalau saudara merasa terbeban ingin membantu pelayanan ini supaya makin besar, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang ada di bawah ini ya. Dan juga kalau saudara ingin belajar lebih lanjut daripada iman Rasuliah Ortodoks ini, kami punya program namanya Katekisasi Nasional, yaitu melalui Zoom ya, online ya. Saudara bisa telepon Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah ini, minta supaya didaftar pada kelompok daripada Katekisasi Nasional ini. Hanya saya ingatkan, katekisasi nasional itu hanya diperuntukkan oleh mereka, untuk mereka yang memang ingin menjadi ortodoks dan ingin belajar ortodoks sungguh-sungguh. Kalau saudaranya hanya coba-coba, hanya belajar ya nggak usah di situ. Cukup di dalam YouTube ini aja. Ya, karena itu memang diperuntukkan mereka yang mau belajar dan ingin menjadi ortodoks ya. Yang kedua, kalau saudara ingin belajar secara akademis, saudara bisa mengikuti program Sekolah Tinggi Teologi Ortodoks secara online, dan saudara juga bisa telepon pada Romo Yakobus yang alamatnya nomor teleponnya sudah saya berikan tadi, untuk dihubungkan dengan Bapak Artemius Thomas Matulesi yang bertanggung jawab untuk sekolah teologi ini. Jadi kalau ada pertanyaan apa saja mengenai sekolah teologi ini, jangan tanya ke saya ya. Saya nggak tahu, saya hanya ngajar saja. Untuk teknisnya yang tahu adalah Pak Artemius itu. Oke? Nah, saya kira juga sebelum itu saya ingin menawarkan beberapa buku yang saya tulis. Ini ada buku mengenai teologi ini jilid 1, ini jilid 2 ya. Terus ini masih ada jilid 3 yang sedang saya selesaikan. Dari satu seri ini ada lagi buku melawan kompromi iman, ada lagi mengenal gereja ortodoks, dan banyak buku-buku yang lain lagi yang saudara bisa tanya kalau berminat membeli kepada Ibu Theodora di nomor ini 0812 8959 8568. Baik. Nah, sekarang kita melanjutkan menjawab pertanyaan yang berasal dari saudara Christian Yohanes Rumengan yang sama dari Manado. Pertanyaannya, apakah arti dari Yakobus 2 ayat 26? Maksud dari perbuatan itu merujuk pada siapa? Yesus atau manusia? Dalam Yakobus 2 ayat 24, apakah membuktikan bahwa hipergris itu salah? Apakah keselamatan akan hilang jika kita tidak melakukan apa yang Bapa mau? Terima kasih. Kita baca Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan itu coba kita baca dari konteksnya dari asal ayat 24 saja. Jadi pertanyaan saudara kan ada ayat 24. Mulai ayat 24 sampai dengan ayat 26. Tolong bacakan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Nah, ini berbicara tentang manusia ya, bukan tentang Yesus. Jadi perbuatannya perbuatan manusia. Ya, terus? Dan bukan hanya karena iman. Nah, ya. Terus? Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, terima kasih. Di dalam ayat-ayat ini sebenarnya menjelaskan iman yang benar itu gimana. Iman yang benar itu bukan hanya keyakinan secara intelektual, akademis, kepada
proposi-proposi doktrinal. Oh, saya percaya ada Allah, udah, cuma itu saja. Oh, saya percaya Yesus mantu untuk saya, sudah, itu aja. Hanya secara intelektual, secara teologi akademis, tetapi tidak disertai perbuatan. Dan ini yang kita lihat sekarang, karena banyak orang belajar teologi dari Google, tidak berhadapan dengan guru. Mereka tahu teologi, tetapi mereka kehilangan akhlak, kehilangan sopan santun. Banyak anak muda ngomong dengan saya, kayak ngomong dengan anak kecil aja, bahasanya bahasa kasar. Saya ini orang tua loh ya. Kenapa? Mereka belajar teologinya hanya secara intelektual saja, disamakan dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu teologi bukan itu. Ilmu teologi tujuannya untuk mengubah orang, mengubah kehidupan. Makanya kalau Pak Paulus menekankan, coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke 4 ayat 15 atau 5:14, coba terbalik, coba 5:14 coba. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ya. Mulai ayat berapa itu? 14. Terus? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Terus? Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Terus? Injil yang kuberitakan kepadamu. Terus? Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladan. Nah, itu dia. Banyak guru, termasuk Google bisa jadi guru. Ya tak? Termasuk termasuk di dalam media sosial bisa jadi guru, tapi itu kadang hanya intelektual. Paulus di dalam mengajarkan tentang iman tidak cukup hanya tentang pengetahuan intelektual saja. Dia menasihati dan dia memerintahkan. Apa ayat yang terakhir tadi? Turuti teladanku. Turuti teladanku. Teladan apa? Teladan moral, teladan akhlak, teladan tingkah laku. Bukan hanya sekedar pengetahuan di otak ini saja. Nah, akhirnya akhlaknya tidak ada. Dan ini yang terjadi sekarang. Anak muda-muda, wah, tiba-tiba merasa lebih pintar dari romonya hanya karena intelektual. Merasa lebih pintar dari orang tua dan kurang ajar sekali mengata-ngatai orang tua yang tidak. Ya kan? Ini terjadi karena apa? Karena imannya itu iman hanya intelektual, tidak disertai perbuatan, tidak disertai tingkah laku. Ini yang dimaksud Rasul Paulus. Ayat 24 itu coba. 1 Korintus 4-nya cuma Bukan 1 Korintus, Yakobus 2:24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini tak? Bukan hanya iman dalam pengertian iman intelektual tadi yang belajar dari Mbak Google tadi. Iman yang belajar dari buku tadi. Makanya dalam iman ortodoks selalu ada bapak rohani ya. Masing-masing ortodoks punya bapak rohani. Karena ketika dia belajar iman sekaligus dia belajar mencontoh kehidupan dari bapak rohaninya. Masing-masing ortodoks punya bapak rohani. Dan malah kalau kadang-kadang pergi ke monasteri melihat para rahib bagaimana menghidupi supaya dia bisa mempunyai akhlak. Nah, kalau hanya tanpa perbuatan, iman yang seperti itu, hanya iman saja dalam pengertian pengetahuan secara intelektual, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iya. Abraham percaya, didukung sebagai kebenaran, tapi dia berbuat. Terus? Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Terus? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya pengertian iman dalam pengertian pengetahuan saja, enggak. Tapi harus ada perbuatan. Ada yang mengatakan ini berbeda dengan Paulus. Paulus juga tidak mengajarkan seperti yang mereka katakan bahwa hanya intelektual saja. Enggak. Coba kita lihat ayat klasik yang selalu digunakan bahwa itu hanya yang penting iman saja. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 8-10. Kasih karunia kamu
diselamatkan oleh Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. itu bukan hasil usahamu. Memang bukan usaha-usahamu. Karena apa? Kasih karunia itu wujudnya apa? Penebusan Allah melalui firman-Nya jadi manusia. Mati disalibkan bagi dosa kita. Lalu mengalahkan iblis melalui penguburannya. Dan mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Itu loh kasih karunia. Wujudnya ada. Jadi kasih karunia bukan konsep abstrak. Oh Allah tidak memerlukan dosa kita. Kita dianggap sudah benar biarpun kita masih berdosa. Bukan itu. Kasih karunia itu ada wujudnya, yaitu firman Allah turun ke bumi, mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit. Lalu menurunkan rohnya supaya rohnya tinggal dalam kita dan rohnya ini melalui energinya memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Ini kasih karunia. Dan ini terjadinya karena iman. Terus dan turunnya firman Allah ke dalam dunia itu pekerjaan kita bukan? Ya bukan. Itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Terus kan? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil pekerjaan siapa-siapa. Bukan karena ketika kita puasa firman Allah turun jadi manusia. Ya kan? Terus? Jangan ada orang yang memegahkan Nah, jangan menganggap dengan amalnya itu dia udah bisa berpegang kepada Allah. Kalau begitu, orang kaya lebih mudah masuk surga daripada orang miskin dong. Karena dia bisa dapat berbuat lebih banyak daripada orang miskin yang tidak punya apa-apa. Terus? Karena kita ini buatan Allah, Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus diciptakan baru maksudnya di dalam Kristus Yesus. untuk melakukan pekerjaan baik. Nah itu bukan hanya iman yang kosong kan? Untuk melakukan perbuatan baik. Efek dari iman tadi. Jadi Paulus tidak bertentangan dengan Yakobus. Ini mengajarkan kitab suci. Jelas itu ya. Dan Paulus juga mengatakan bentuk iman yang bagaimana yang harus kita lakukan. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Jadi masalahnya bukan hukum Taurat. Sunat atau tidak sunat. Bukan perbuatan legalistik dan ritualistik. Itu yang akan bawa keselamatan. Bukan itu. Bukan masalah itu, tetapi apa? Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, iman tapi ada kerjanya. Kerjanya melalui kasih. Jadi bukan iman secara intelektual saja yang dia bisa menimbulkan orang jadi congkak, orang mudah pada congkak sekarang. Tujuan di dalam medsos itu hanya untuk berdebat, akhirnya makin jadi sombong karena satu ingin mengalahkan yang lain. Bukan untuk mengubah hidup. Iman ini tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Nah, iman yang bekerja melalui kasih. Lah, kasih itu apa? Kasih itu bukan perasaan melankolis atau bukan. Kasih itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Nah, kalau kita punya iman tidak punya kesabaran, apakah itu betul iman? Karena imannya harus bekerja melalui kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Tidak cemburu. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Tidak sombong. Nah, kalau syarat-syarat ini atau bukti-bukti ini tidak muncul dalam kita dan kita mengaku beriman, betulkah itu iman yang benar? Terus? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, ya tidak melakukan yang tidak sopan. Ya toh? Dengan orang tua, wah ngomongnya seenaknya aja. Orang sekarang ada krisis moral manusia itu. Krisis akhlak orang-orang muda sekarang ini. Teologi harus membentuk kembali manusia yang berakhlak, manusia yang punya tata susila kehidupan ini. Nah, ini hanya mungkin kalau itu belajar dengan guru murid kayak Paulus dengan murid-muridnya itu. Karena akhirnya merasa, oh ini bapakku gitu. Ada kebapaan. Kalau enggak, kalau hanya dari Google mana ada rasa itu. Iya kan? Terus kan? Tadi belum Ia selesai. tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak, hanya pentingnya diri sendiri, bukan. Terus? Ia tidak pemarah. Tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan dendam. Ia Terus? tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah, tidak suka cita kalau ada ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Terus?
Ia menutupi segala sesuatu. Artinya tidak suka untuk menjelek-jelekan orang sana sini, ketawa temannya ada punya kelemahan disebar-sebarkan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Terus Percaya segala sesuatu. percaya segala sesuatu, tidak mudah terombang-ambing, biarpun situasinya sangat mendesak dalam kehidupan, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Terus Mengharapkan segala sesuatu. mengharapkan segala sesuatu, Sabar menanggung segala sabar sesuatu. menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Iman harus bekerja melalui kasih, itu kata Paulus. Nah, bentuk kasih itulah yang oleh Yakobus disebut perbuatan. Sebab kalau kasih dijabarkan, yaitu bentuknya. Nah, kalau bentuknya seperti itu, apa itu bukan perbuatan? Perbuatan lah. Tapi kan bukan perbuatan yang berasal dari legalisme Taurat. Perbuatan yang keluar dari hati yang mengimani, hati yang taat tadi. Jelas ya, teruskan? Kasih. Bukan, dari Yakobus 2. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Iyalah, jadi kalau saudara Yohanes mengatakan, maksud dari perbuatan merujuk pada siapa? Ya manusia. Perbuatannya manusia. Terus? Dan bukan hanya karena iman. Ya, bukan hanya karena iman secara intelektual, hanya belajar dari Google atau dari buku. Hanya untuk pamer dia merasa pandai. Hanya untuk tujuan berdebat, bukan itu. Itu bukan iman itu. Ya, terus? Dan bukankah demikian juga Rahab? Rahab itu salah seorang yang waktu Yosua mengirimkan murid orang masuk ke Yeriko, ada seorang tunasusila, Rahab ya. Akhirnya menolong orang yang ditolong itu dengan menyembunyikannya. Akhirnya dia dianggap benar oleh Allah karena perbuatannya ini. Yaitu keluar dari iman bahwa Allahnya orang Israel itu akan menang, gitu kan? Makanya dia mau menyembunyikan karena dia tahu Allahnya orang Israel akan menang dan bangsaku akan kalah. Maka aku harus berbuat sesuatu. Jadi dari imannya terhadap karya Allah melalui Israel, akhirnya dia berbuat, gitu kan, si Rahab ini. Ya terus? Pelacur itu. Ya pelacur kan. Di mata orang ini orang apa ini? Ya, tapi ternyata dia iman, dia akhirnya menunjukkan sikapnya dengan menolong orang. Makanya kita jangan mudah merendahkan orang ya. Kita tidak tahu, biarpun pelacur, kalau pada akhirnya dia bertobat. Dan selalu saya katakan, orang kudus selalu mempunyai masa lalu, ya tak? Orang berdosa selalu mempunyai masa depan. Makanya kita tidak bisa menghakimi orang saat ini. Hidupnya masih koma, belum titik. Semua kita ini hidupnya masih koma, belum titik. Makanya tidak bisa kita menilai orang. Ya, serahkan pada Tuhan, doakan saja kalau kita mau tahu orang seperti itu. Jangan menghakimi. Itulah mengapa kita dilarang untuk menghakimi. Terus kan? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Iya toh, karena perbuatan-perbuatannya. Ya, terus pertanyaannya, dalam Yakobus 2:24, apakah membuktikan bahwa hipergrace itu salah? Ya memang salah. Nggak ada kata hiper itu, grace ya grace. Dan grace itu kasih karunia. Dan kasih karunia itu bentuknya adalah firman itu turun menjadi manusia, mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Itulah bentuknya kasih karunia itu, bukan konsep abstrak. Mana ada super lagi, ada super Yesus, ada super bangkit, ada sumber inkarnasi, ada sumber Roh Kudus yang turun. Ini konsep-konsep baru ini, Joseph Prince kan yang mengarang konsep ini dari Singapura itu. Inilah banyak orang ketika mereka senang membuat teori-teorinya sendiri hanya supaya dilihat orang, akhirnya justru menyesatkan gitu ya. Ya. Makanya apakah teori Yakobus 2:24 membuktikan hipergrace itu salah? Ya memang. Nggak ada ajaran hipergrace, nggak pernah ada. Ya, terus kan ayatnya terus. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Itu kan? Jelas kan? Jadi dalam Alkitab tidak ada dikotomi perbuatan dengan iman.
Yang dilawan adalah perbuatan hukum Taurat, bukan perbuatan itu sendiri. Perbuatan moral, bukan. Perbuatan yang muncul dari iman. Coba kita baca di dalam Roma 3 ayat 19 deh. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Terus? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan Nah, hukum itu Taurat. loh, oleh karena melakukan hukum Taurat, yaitu hukum legalisme. Melalui legalisme ini dia menumpuk amal, bukan itu. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah efek daripada batin yang mentaati kehendak Allah, lalu memunculkan sifat-sifat yang bersifat moral tadi, mempunyai akhlak tadi. Bagaimana hidup dalam Allah tanpa mempunyai akhlak? Yang dimaksud akhlak, yang dilawan oleh Alkitab itu adalah legalisme, bukan akhlak. Ya tak? Makanya dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, ini legalisme. Ya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Terus ada satu. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, Nah, tetapi sekarang tanpa legalisme itu apa? kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, kebenaran Allah telah dinyatakan. Apa itu? Ya, Kristus itu yang datang menjadi manusia, mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit dari mati. Dan karena iman kepadanya, kita menyatu dalam kehidupannya, kita menemukan keselamatan bukan melalui legalismenya hukum Taurat. Jadi jangan dikacaukan ya perbuatan baik sebagai bukti iman dengan legalisme Taurat yang memang tidak dianjurkan oleh kitab suci. Jadi banyak kacau inilah antara yang dilawan oleh kitab suci mengenai legalisme dan moral yang keluar sebagai akibat dari iman, dari ketaatan. Kalau kita ketaat pada Allah, ya bentuknya apa? Ya bentuk tata susila kehidupan, kan? Bentuk moral tadi. Kan nanti taat. Kristus menjadi sumber keselamatan bagi mereka yang taat. Coba kita baca lagi Ibrani 5:9 itu. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat. Bagi semua orang yang taat, ya kan? Nah, taat itu kan perbuatan, ya kan? Jadi iman itu mengandung ketaatan, bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual. Jangan menyombongkan diri kalau kita merasa tahu secara teologis karena belajar dari Google. Karena belajar dari buku. Jangan, itu tidak membawa saudara kemana-mana. Saudara malah jatuh, karena itu membawa saudara pada kesombongan. Ya? Apakah keselamatan akan hilang jika kita tidak melakukan apa yang Bapa mau? Ya, keselamatan hilang dan tidak itu adalah terminologi yang muncul dari teologi Calvinisme, yang dalam Ortodoks tidak akan muncul itu. Sebab kita keselamatan itu bukan sesuatu. Keselamatan itu manunggal dengan seseorang, dan itulah Kristus. Kalau Kristus bisa hilang, keselamatan bisa hilang. Bukan hanya posisi kalau gitu. Keselamatan itu panunggalan, keselamatan itu relasi. Relasi kita dengan Kristus. Kristus bisa hilang enggak? Ya enggak. Sejauh kita dalam Kristus, ya keselamatan tidak bisa hilang karena Kristus tidak bisa hilang. Nah, kalau itu hukum ya bisa. Ya kan? Kalau itu sifatnya sifat hukum. Akhirnya telah secara hukum dinyatakan benar, ternyata ketemu salah, dicabut hukumnya, hilang gitu loh. Maka keselamatan dalam konsep Ortodoks ini bukan secara legalistik, bukan secara hukum, tetapi secara relasi. Keselamatan bagi kita adalah Yesus itu. Ya kan? Keselamatan adalah Yesus itu karena dia adalah firman yang menjadi manusia, yang telah mati disalibkan, dan telah dikuburkan, dan telah bangkit. Itulah sumber dari keselamatan tadi. Jadi kalau pertanyaan ini tidak relevan untuk orang Ortodoks. Apa keselamatan bisa hilang? Itu bukan pertanyaannya orang Ortodoks. Ya. Baik, terima kasih. Saudara, Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.